Selamat pagi bagi kita semua Amang Inang warga Jemaat GKPA dimanapun berada. Kita memasuki hari ke-110 2022. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Then I will ask the Father and he will give you another advocate to be with you forever. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam renungan hari ini ialah penolong yang lain. Dalam pengajaran iman Kristen, Yesus itu disebut sebagai Roh Kudus. Ketika dia membaca kitab gulungan Yesaya dalam sinagoge waktu itu, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan Roh Tuhan ada padaku, pada dirinya sudah ada Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Parakletos. Artinya penolong, pendamping, penasihat, atau pembela. Yesus menjadi Parakletos pertama. Nah, pada waktu Yesus bersama murid-murid, ialah yang menolong murid-muridnya. Dialah yang membela para murid-murid. Ia yang menghadapi serangan setan. Ia yang selalu memberi nasihat kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga yang menguatkan mereka pada saat sedih, putus asa, dan sebagainya. Setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus berjanji akan mengutus penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, frasa yang lain dapat digambarkan dalam dua istilah, yaitu allos dan heteros. Istilah allos memiliki arti menunjuk pada yang lain tetapi dalam jenis yang sama. Allos itu menunjuk kepada yang lain tetapi jenis yang sama. Tetapi heteros berarti menunjuk yang lain tetapi jenis yang berbeda. Nah, dalam nas hari ini kata yang dipakai bukan heteros tetapi kata yang dipakai adalah allos. Itu berarti yang lain yang disebut Yesus dalam teks ini adalah sesuatu yang lain tetapi punya hakikat yang sama dengan dirinya. Maka parakletos, allos parakletos dalam teks ini merujuk pada orang lain tetapi sehakikat dengan Yesus. Maka ada istilah allos parakletos. Dia disebut dengan parakletos kedua. Jadi Yesus menjadi parakletos pertama dan Roh Kudus menjadi parakletos kedua. Itulah maka ada istilah yang lain. Allos parakletos. Jadi yang lain itu adalah yang sehakikat dengan Yesus. Jadi penggunaan allos dan heteros mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang merupakan pribadi yang berbeda namun memiliki sifat yang tetap sama, yaitu sifat keilahiannya. Roh Kudus adalah penolong yang lain, bukan penolong yang berbeda dengan Yesus. Jadi kata yang lain menunjukkan seseorang seperti aku sendiri
yang akan mengambil tempatku, melakukan pekerjaanku. Sehingga jika Yesus adalah seorang pribadi, maka roh itu Allah berpribadi juga. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan roh itu ialah tugas-tugas Yesus. Dia menolong, dia menghibur, dia menyertai. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, yang sehakikat setara dengan Allah Bapa, Allah Anak. Itulah sebabnya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Roh Kudus itu layak mendapatkan segala kemuliaan. Sama seperti ketika ia memuliakan Yesus dan Bapa melalui segala hal dalam kehidupannya. Nah, sehingga kita pun tidak akan dan tidak seharusnya menganggap roh hanya sebagai pribadi yang ilahi, namun Allah, dan namun dia bukan Allah. Bukan. Allah itu adalah pribadi yang ilahi, tetapi dia juga Allah. Atau bahkan ada orang menganggap Roh Kudus itu sekedar roh yang tidak berpribadi dan tidak berkuasa. Atau ada orang yang menganggap bahwa karena kesatuan Parakletos yang pertama dengan Parakletos yang lain itu adalah Yesus Kristus juga. Maka orang mengajarkan ada sekarang dua tarian. Bukan trinitarian, tapi duotarian. Jadi hanya Allah dan Yesus, tidak ada roh. Itu tidak kita terima. Allah roh setara dengan Yesus dan Bapa. Nah, nas hari ini hendak menolong kita untuk bisa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keilahian Roh Kudus. Serta memiliki dasar Alkitabiah yang terfokus pada prinsip yang kuat. Karena itu, teruslah meyakini Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Roh Kudus itu adalah pribadi yang diutus oleh Yesus sebagai penggantinya untuk menolong, menyertai, dan menghibur kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau melalui Yesus Kristus mengutus penolong yang lain. Allos Parakletos, yaitu Roh Kudus, setara dengan Yesus, yang menolong, menyertai, yang menghibur kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan, menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Horas! Horas! Horas!